Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du, hadirin yang berbahagia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkenaan dengan 5 hal yang dipersiapkan menjelang bulan Ramadan. Apa 5 hal tersebut? Yang pertama adalah kekuatan hati atau yang disebut dengan kuwatul qalbi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Yang artinya, katakanlah dengan kurnia Allah dan rahmatnya. Hendaknya dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh rahmat. Bulan ini merupakan penuh keberkahan. Sehingga dalam syair disebutkan, Ramadhanu zamanu barakati. Ramadan ini adalah waktu yang penuh dengan barokah di mana apabila seseorang beribadah, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Ibadah sunnah setara dengan ibadah fardu, dan ibadah fardu dilipat gandakan oleh Allah hingga 70 kali lipatnya. Bahkan mungkin lebih. Makanya sudah sewajarnya seorang muslimin yang memiliki akal yang sehat, dia bergembira ketika akan bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi yang pertama adalah kekuatan hati. Ayo kita siapkan kekuatan hati kita. Bergembiralah dalam menyambut bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah kekuatan iman atau kuatul iman. Mengapa kekuatan iman? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada ayat ini dijelaskan di awal, ya ayyuhalladzina amanu. Di sini ada kata amanu. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Artinya, orang-orang yang beriman di sini adalah orang-orang yang benar-benar ma'rifat kepada Allah, mengetahui kepada Allah. Dan dalam salah satu kitab disebutkan bahwa yang namanya iman itu tidak bisa dilepaskan dengan Islam. Hanya salah satu syarat dalam berpuasa ini adalah harus Islam. Dan tentunya orang Islam itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Karena mana mungkin orang yang tidak beriman, ya, orang yang tidak beriman itu tentunya dia tidak mau melaksanakan perintah Allah. Dan tentunya orang yang berimanlah yang akan melaksanakan perintahan Allah. Di antaranya adalah perintah melaksanakan puasa. Sehingga kekuatan iman ini perlu dikuatkan dengan berbagai cara. Bagaimana caranya kita menguatkan kekuatan iman, ya, agar tujuan dari ibadah puasa ini nanti tercapai. Dan tujuan puasa yang paling utama adalah la'allakum tattaqun, ya, atau menggapai derajat takwa. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Lanjut, yang ketiga adalah kekuatan ilmu atau kuatul ilmi. Mengapa ilmu ini haruslah diperkuat? Di antaranya adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal tanpa dasar dari kami, maka amalan tersebut adalah tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna. Nah, di sini barang siapa yang beramal tanpa dasar dari kami, artinya dia harus memahami, ya. Dan untuk memahami itu tentunya dengan ilmu, ya. Tidak hanya sekedar memahami saja, tetapi dia harus betul-betul menguasai ilmunya. Misal dalam Ramadan ini ada yang
selalu saja dipertentangkan antara qiyamul lail, antara tarawih. Padahal sudah jelas termaktub ya di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan qiyamul lail di Ramadan dan di luar Ramadan. Ya. Kemudian zaman Sayyidina Umar bin Khattab, beliau Sayyidina Umar ya melaksanakan ibadah tarawih itu ya dengan memerintahkan salah satu sahabatnya untuk memimpin tarawih ya dengan jumlahnya adalah 20 rakaat ditambah dengan witir 3 rakaat. Jadi istilah tarawih itu munculnya memang bukan dari zaman Rasul, tetapi di zaman Umar bin Khattab. Namun perlu diingat, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Walaupun munculnya di zaman Sayyidina Umar, tetapi tidak ada yang menolaknya. Padahal di sana ada sahabat-sahabat yang luar biasa. Di antaranya adalah Utsman bin Affan. Beliau tidak menolak dengan apa yang dianjurkan oleh Umar bin Khattab tentang pelaksanaan tarawih. Kemudian ada sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau terkenal dengan keilmuannya yang luar biasa. Ya. Beliau juga tidak menolak apa yang disarankan oleh Umar bin Khattab. Nah, artinya di sini ya kita tidak perlu mempertentangkan antara tarawih, ya, qiyamul lail, ya. Karena semuanya pada dasarnya ada dalilnya. Ya. Dan kalau misalnya kita mengacu tentang apa kegiatan ibadah tarawih, ya laksanakanlah ya tarawih sebagaimana apa yang disarankan oleh para ulama. Ya. Yang buruk itu adalah yang tidak melaksanakan ibadah tarawih. Kemudian selanjutnya, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap yang beramal tanpa ilmu, amalannya tertolak dan tidak diterima. Jadi setiap yang beramal tanpa ilmu, artinya kita melaksanakan puasa, laksanakanlah dengan ilmunya. Ya. Karena dalam berpuasa itu tidak sembarangan, misalnya dalam niat ya. Dalam niat berpuasa itu haruslah pada malam hari. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu boleh pagi ya di pagi hari, walaupun setelah pelaksanaan sholat subuh ya. Jadi boleh saja kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa fardu harus di malam hari. Selanjutnya, yang harus dikuatkan itu adalah kekuatan badan, kuatul jismi. Mengapa demikian? Salah satu syarat wajib puasa adalah kuat menjalankan puasa. Nah, kuat menjalankan puasa. Walaupun di sana mungkin nanti ada pilihan ya. Kalau misalnya dalam perjalanan, maka boleh menggantinya di hari yang lain. Atau misalnya kalau perempuan yang haid, maka dia tidak diperkenankan melaksanakan puasa, tapi dia wajib menggantinya di hari yang lain. Nah, bagaimana kalau misalnya yang jompo, ya, dia tidak mampu melaksanakan puasa, boleh diganti dengan fidyah. Nah, kalau fidyah di dalam puasa itu sudah sangat jelas ya dalilnya. Berbeda dengan fidyah di dalam sholat. Kalau di dalam sholat itu sebagian ulama mengkiaskan ke dalam ibadah puasa. Nah, jadi sebagian lagi tidak ada yang namanya fidyah sholat. Jadi sebagian ada yang mengatakan ada fidyah sholat, tetapi sebagian lagi ada yang mengatakan tidak ada fidyah sholat. Mengapa yang mengatakan tidak ada fidyah sholat itu? Karena dalam sholat itu rukhsahnya atau keringanannya sudah sangat luar biasa. Apabila tidak mampu sholat sambil berdiri, maka bisa sholat sambil duduk. Kalau tidak mampu sholat sambil duduk, maka silakan sholat sambil menyamping, sambil menghadap ke arah menyamping kanan ya, menghadap ke arah kiblat. Kemudian kalau tidak mampu sambil menyamping kanan, boleh sholat dia sambil berbaring dengan wajahnya ya agak ditinggikan, kemudian menghadap ke arah kiblat. Kalau tidak mampu, boleh dengan isyarat ya, isyarat tangannya atau isyarat matanya. Kalau tidak mampu, boleh dengan apa? Di dalam hatinya. Tetap dia menjalankan sholat. Ya. Kalau tidak mampu dengan hatinya,
Udah aja itu mah disolatkan aja ya. Nah, kemudian yang kelima, kekuatan harta atau kuatul mali. Ya. Mengapa parodo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al fitri tuhratan lisoim minaropasi walagwi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah. Kepada siapa di sini ya yang diwajibkan zakat fitrah? Ini adalah yang memiliki kekuatan ya atau memiliki persediaan bahan makanan ya. Minimalnya berapa? 2 sampai 3 hari ya. Itu sudah luar biasa ya. Punya untuk 3 hari itu udah dianggapnya mampu sehingga dia diwajibkan untuk melaksanakan zakat fitrah. Kalau yang tidak ada persediaan makanan, ya tidak ya, tidak mengeluarkan zakat fitrah. Jadi yang ada minimal dia punya persediaan untuk 3 hari itu dia sudah dianggapnya wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, waktu zakat fitrah itu adalah sebelum maksimalnya ini sebelum dilaksanakannya sholat id ya. Kalau misalnya sesudah sholat id ini hanya sedekah biasa saja. Kemudian karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas, Rasulullah itu paling dermawannya manusia ya. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Bahkan Rasulullah ini lebih-lebih dermawannya di bulan Ramadan. Sehingga pantas saja kenapa harus dikuatkan harta bendanya karena kita ingin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah bisa menjadi orang yang dermawan, bahkan sangat dermawan ketika beliau berada di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah saking dermawannya sampai disebutkan ajwadu bil khair minar rihil mursalah, daripada angin yang berhembus. Angin itu bisa kemana saja, tapi Rasulullah saking dermawannya luar biasa melebihi angin yang berhembus. Nah, ini berarti sesuatu yang luar biasa yang patut kita persiapkan, patut kita contoh. Itu saja ya, 5 hal yang harus dipersiapkan dalam menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dan tentunya mudah-mudahan semua berada dalam kesehatan dan mampu meraih pahala puasa dengan pahala yang terbaik dan kita mampu mencapai derajat ya yang diinginkan oleh orang-orang yang berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.